Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tak terasa kita sudah sampai di bulan Sya'ban, yaitu bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Bulan Sya'ban ini banyak memiliki keistimewaan, dan pada bulan ini amal perbuatan kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa saja keutamaan atau keistimewaan di bulan Sya'ban? Berikut 5 keutamaan di bulan Sya'ban. 1. Bulan diangkatnya amal soleh. Pada bulan ini, semua amal perbuatan selama 1 tahun akan dilaporkan kepada Allah. Maka buku yang lalu telah ditutup dan akan membuka lembaran baru yang akan kita amal perbuatan yang baru pula. Semoga buku baru kita isinya lebih baik dari buku yang sebelumnya. 2. Pintu gerbang menuju bulan agung. Bulan ini tepat berada di tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang dimaksud bulan agung adalah bulan Ramadan. Jadi sebelum melangkah dan memasuki bulan suci, maka kita akan memasuki bulan Sya'ban. Sehingga bulan Sya'ban adalah pintu gerbang menuju bulan suci Ramadan. Pada bulan Sya'ban kita juga dianjurkan untuk berpuasa. Jika kita melaksanakan, artinya kita sudah melakukan latihan berpuasa, di mana akan kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. 3. Diampuninya dosa-dosa. Keutamaan lainnya di bulan Sya'ban adalah diampuninya segala dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Dosa-dosa para hamba yang bertaubat tentunya. 4. Turunnya ayat sholawat Nabi. Pada bulan ini juga turun ayat yang menganjurkan agar kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Allah janjikan keberkahan dan rahmat bagi yang bersolawat kepada Nabi. 5. Bulan Al-Quran. Pada bulan ini juga diturunkan perintah membaca Al-Quran. Jadi perbanyaklah membaca Al-Quran, sebab Al-Quran adalah jendela bagi umat Islam. Di dalamnya ajaran Islam ada, segala ketentuan dan larangan Allah juga ada di dalamnya. Sahabat yang beriman, itulah 5 keistimewaan bulan Sya'ban. Semoga kita selalu dalam keadaan Islam dan iman. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, jin merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia. Karena jin memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya ia pernah membawakan pada Nabi SAW wadah berisi air wudu dan hajat beliau. Ketika ia membawanya, Nabi SAW bertanya, "Siapa ini?" "Saya Abu Hurairah," jawabnya. Beliau pun berkata, "Carilah beberapa buah batu untuk kegunakan bersuci, dan janganlah bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dan membawa beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku lalu pergi. Ketika beliau selesai buang hajat, aku pun berjalan menghampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, 'Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan.'" Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dalam hadis lain dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin." Hadis riwayat Tirmidzi. Juga diceritakan dalam hadis lainnya bahwa setan makan dengan tangan kiri, sedangkan kita diperintahkan menyelisihi setan dalam hal tersebut. Lantas, seperti apakah bentuk makanan jin dan setan? Berikut
8 makanan jin dan setan yang wajib kamu tahu. 1. Makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Sa'id bin Jubair yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah bersabda, kepada Allah Ta'ala iblis pernah berkata, Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya. Pungkas makhluk terlaknat ini seraya sampaikan tanya, di manakah rezeki bagiku? Allah Ta'ala berkata, menjawab pertanyaan setan tentang rezeki mereka, di dalam makanan yang tidak disebut namaku. Hadis riwayat Ad-Diyah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya sangat disukai setan karena itu adalah rezeki bagi mereka. 2. Kotoran. Ya, hal ini sudah pasti kita ketahui sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita. Karena di sana terdapat makanan favorit jin yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. 3. Memakan darah. Jin sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah dia mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya. Sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. 4. Kacang dan jadaf. Suatu hari Umar bin Khattab berkata, ketika itu ia menanyai seseorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin. Apakah makanan mereka? Tanya Umar. Orang itu menjawab, kacang. Dan apa yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala saat memakannya? Apa minumnya? Tanya Umar kembali. Jadab, jawab orang tersebut. Jadab ditafsirkan sebagai tumbuhan di Yaman yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang biasa dimakan oleh unta dan tidak butuh air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. 5. Tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin. Tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya jika Anda telah menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang langsung dibuang di tempat sampah. Jangan simpan tulangnya di dalam rumah karena dapat mengundang jin untuk ikut bersantap bersama. Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berkata kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. 6. Janin bayi. Yang lebih mengerikan lagi, jin atau setan juga gemar makan bayi dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil, tidak diperkenankan keluar malam tanpa pendamping dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan dibacakan selalu ayat-ayat suci Al-Quran atau ruqyah demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan. 7. Bangkai. Indera penciuman manusia sangat sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan bisa membuat kita mual dan tidak selera makan ketika melihat, mencium atau aroma bau bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Bangkai hewan yang dengan tidak menyebut nama Allah saat disembelih. 8. Makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Keterangan ini tidak termasuk bagi yang selalu kidal. Sahabat yang beriman, itulah 8 makanan yang disukai jin dan setan. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.